hari ini kita mau bincang-bincang, bicara dengan si kembar Dini Dina. Halo. Apa kabar, Dok? Ini mana yang Dini, mana yang Dina? Coba tebak. Mana ya? Masih ingat nggak ya, Dokter Vidya? Aduh, sama aja ini. Dini Dina, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Dok. Ini kebetulan Dini lagi di Malang, kan biasanya dia di Surabaya. Dokter apa kabar, Dok? Baik, sehat. Ternyata Dini dan Dina operasi skoliosisnya 10 tahun ya. Yang lalu di RSOP ya. Iya betul, Dok. 10 tahun. Ketika itu kelas 2 SMA, 16 tahun ya kan? Usia 16 tahun. 16 tahun RSOP ya. Betul sekali, Dok. Betul, Dok. Sekarang usianya sudah 16 tahun plus 10 tahun. Masih kelihatan sama. By the way, ini Dini dan Dina kembarnya identik atau non identik? Identik itu kan satu telur kan, Dok ya? Iya, Identik. Satu telur ya. Nah, itu juga kita nanti bisa lihat ternyata skoliosis bisa dikembar identik dan yang nggak identik juga. Dini dan Dina bisa cerita nggak sampai tahu Dini dan Dina itu skoliosis itu gimana? Nah, kalau ini yang cerita nih Dina aja nih. Soalnya Dina yang pertama mengenali, Dok. Oke. Jadi awalnya ketika itu masih kelas 5 SD, umurnya sekitar 11 tahun. Itu biasanya kan Dini kalau kita masih mandi bareng kan waktu kecil. Sampai SD itu masih mandi bareng biasanya kan. Nah, habis mandi itu ngaca. Ketika ngaca, bercermin, di depan cermin itu kok pinggul saya yang kiri lurus, tapi yang kanan itu begini bentuknya. Jadi, yang sini lurus. Nah, terus kenapa ya? Terus lihat Dini, kok Dini juga ya gitu kan? Ini kenapa? Apa emang manusia itu kayak gitu kan? Terus akhirnya setelah tahu itu masih cuek aja karena memang tidak ada gejala apapun, tidak ada rasa-rasa yang mengganggu. Jadi kami menganggapnya itu biasa. Kemudian setelah itu berlanjut sampai SMP. Ketika itu kami menstruasi pertama. Umur 14 tahun, kelas 2 SMP, di situ mulai ada sesuatu yang aneh, mulai dari punggung yang terasa lebih pegal, kemudian ketika saya melakukan gerakan ruku, itu di punggung seperti ada benjolan, ada punuk, tapi hanya di sebelah kiri bawah, di daerah pinggul ya, di atasnya pinggul. Itu saya yang pertama merasa, kemudian saya lihat Dini. Kami selalu membandingkan tubuh masing-masing karena kan nggak kembar ya. Terus saya lihat punya Dini, kok Dini enggak sih? Kok cuma punya aku sih gitu kan? Akhirnya saya ketika itu masih tidak berpikir apa-apa karena memang tidak ada gejala yang berarti. Sampai pada akhirnya kakak saya yang menyadari, Bu Dina itu kayaknya skoliosis deh. Bilang seperti itu ke ibu saya. Kemudian saya tidak terima karena merasa bahwa selama ini yang dipelajari di buku-buku SD, buku-buku biologi itu skoliosis itu punggungnya belok ke kanan kiri bentuk S. Meliuk. Iya, seperti itu. Jadi ya kami merasa enggak skoliosis gitu kan. Sampai nangis, sampai kayak ketakutan, dan ketakutan itu disimpan sampai SMA. Tapi selama dari SMP sampai SMA itu Dina dan Dini selalu cari tahu tapi secara terpisah, tidak saling berbicara tentang itu karena tidak mau menyadari, tidak mau menerima kenyataan gitu kan. Terus lanjutin ceritanya. Terus pada akhirnya kita beraniin diri, Dok, untuk pergi ke dokter. Awalnya kita ke dokter di salah satu rumah sakit. Kelas berapa itu? Kelas 2 SMA. Iya, kelas 2 SMA ya? Kelas 2 SMA awal, usia 16 tahun. Kita ke dokter SPOT ya, SPOT biasa, bukan yang spesialis tulang belakang. Terus dokter tersebut menyarankan kami
merujuk kami ke dokter spesialis di Malang yang spesialis SPOT dan K-Spine. Itu kan namanya Dr. Saiful. Yang dokter awal nama Dr. Edi, terus dirujuk ke Dr. Saiful. Di sana kita langsung pemeriksaannya langsung di ronsen, Dok. Ronsen, setelah ronsen kita baca hasilnya. Nah, ketahuan di sana bentuknya sangat-sangat jelas, Dok, berbeda dengan tulang belakang orang normal. Lalu diukurlah derajatnya di sana. Dina berapa waktu itu, Nak? Ketika itu 60, iya. 62. 60 dari hasil interpretasi di Malang. 62 itu baru setelah pindah rumah sakit kan. Jadi sekitar 60 atau 62 kalau saya. Kalau Dini sama sih 60 juga, 60 derajat gitu. Dan ternyata kalau di skoliosis itu usia sekitar derajat 60 itu sudah harus operasi, harus tindakan. Tuh, Dok. Terus akhirnya Ya terus gimana? Terus Kenapa itu bisa sampai ke rumah sakit ortopedi? Nah, ini panjang nih, Dok. Long short story ini. Aslinya Malang ya? Malang. Ya, long short story akhirnya karena kami dan orang tua kami awalnya tidak terima kalau langsung divonis harus operasi. Akhirnya kami berusaha mencari cara mulai dari alternatif sampai medis tapi yang berbeda-beda. Mulai dari tukang pijit lah, tukang urut lah, tapi yang ada malah menangis. Ya, malah tambah memperparah keadaan dan mental kita semakin terganggu gitu, Dok. Iya, Semakin tidak menerima. Kok gini sih, masa harus kayak gini gitu? Masa caranya seperti ini? Emang kita benar-benar berbeda atau bagaimana gitu? Akhirnya setelah kita menimbang, terus kita juga ikhtiar lah mencari baiknya di mana ya, kalau memang harus tindakan operasi baiknya di mana. Lalu dan masalah operasi skoliosis itu bukan hanya mengenai kita yang terdampak, maksudnya bukan hanya mengenai kita yang mengalami skoliosis, ya kami yang mengalami skoliosis, tapi juga mengenai orang tua kita. Nah, di sini juga orang tua butuh dukungan, Dok. Dan keluarga besar kami kebetulan ada di Purwokerto. Lalu di sana Bude saya menyarankan ini loh, di Purwokerto tuh ada rumah sakit khusus menangani tulang gitu, namanya RSOP. Cobalah ke sana, coba tanya, siapa tahu nggak harus operasi gitu. Lalu kita berangkatlah ke Purwokerto. Ternyata sama, Dok, memang kami harus melakukan operasi karena sudah mature tulangnya. Dan derajatnya ketika itu sudah masuk kriteria berat, skoliosis berat. Di atas 40 derajat kan ya, Dok ya? Setelah itu ya kami memutuskan untuk operasi di RSOP dengan pertimbangan di situ banyak keluarga dari orang tua kami, jadi dukungannya lebih banyak. Kalau di Malang hitungannya keluarga kami ini pendatang, jadi kurang support gitu. Support sistemnya kurang orang tua kami. Dan kebetulan di sana ketika itu ya? Ketika Ramadan. Iya, ketika Ramadan, benar. Bukan Ramadan. Kalau nggak salah tanggal 17 Agustus. Iya, Dini 17 Agustus operasinya. Iya, Dina yang 10 Agustus. Iya. Selisih 7 hari. Iya, betul. Awalnya tuh Dina dulu, Dok, yang mau operasi sebenarnya. Nanti ya, Dina dulu karena pertimbangan Dina yang lebih besar derajatnya. Dina dulu kita lihat, kita observasi percobaan sambil yang mengumpulkan dana juga. Iya, sambil orang tua itu juga masih masih mengumpulkan dana. Waktu itu memang benar-benar belum ada, Dok, dananya, tapi ya alhamdulillah kalau kita berusaha kan pasti ada jalannya gitu, Dok. Ya alhamdulillah bukan tiba-tiba ya ada gitu, ada dananya ada karena kita memang sudah mengusahakan itu. Akhirnya seminggu kemudian Dina tanggal 10 Agustus 2010, Dini operasi 17 Agustus 2010. Upacara di tulang belakang. Dokter Iman ketika itu pulang dari upacara bendera, ganti kostum, langsung tindakan ke Dini. Ya, langsung upacara di ruang operasi gitu, Dok. Gitu, Dok, ceritanya. Ngomong-ngomong kan enggak tahu ya kalau di kan sudah dikasih banyak kan apalagi sudah cari tahu dari kelas 5 SD ya.
Jadi kan kalau sama yang tahu, jadi kan kalau skoliosis itu kan kalau kita bilang kalau di SD kan bengkok ya, tulangnya bengkok, S gitu ya, atau C. Skoliosis itu selain dia berbentuk ke samping, juga porosnya rotasi. Kan makanya Dina sama Dina yang merasa makin dulunya naik ya, Iya. pas 5 SD. Betul. Iya, naik dan sedikit begini dok, berputar gitu. Kalau istilahnya itu rotasi rotasi. ya. Seperti handuk yang diperas itu dok kan kalau istilahnya itu. Tulangnya sudah miring, melintir. Gitu. Lalu kita sadarnya juga ini dok, biasanya waktu pas foto seperti foto KTP, foto pas foto untuk ijazah itu kan tukang fotonya gini, mbak ini pundaknya yang kiri turun, yang kanan gitu kan. Kita tuh kayak kenapa sih pasal kita udah lurus gitu dok. Dan itu selalu menjadi masalah sampai sekarang bahkan ya. Sampai kemarin foto nikah itu pun saya masih masalah gitu. Mbak yang kanan turunin mbak, saya udah tegak pak gitu. Cuman ya memang itulah anugerah dari Allah, memang benar-benar tidak Saya sempurna. dengar cerita skoliosis juga sering dimarahin sama tukang foto katanya waktu itu. Bernasib sama ternyata. Dokter Vidya dimarahin nggak dok sama tukang foto dok? Nggak ya? kurang speed ya. Terus gimana lagi Apanya dok? ceritanya? Cerita. Waktu itu di sini Dina sama Jimmy berapa derajat? 62 Dina, Dini 60. Iya. 60 itu Selesai hanya kurva terbesar. Oh, selesai operasi Dina 20 derajat, Dini 11 derajat. Tingginya naik berapa senti itu? Berapa ya? Dina 3 cm kayaknya dok, Iya, sama-sama. sekitar naik Nambah sekitar 3 3 cm. cm setelah operasi. Dan setelah operasi sampai umur segini naik lagi tingginya dok. Naik berapa ya? Aduh, lupa pokoknya nggak banyak, paling cuma 1 cm gitu dok. Mana tuh waktu operasi deg-degan nggak? Aduh, waktu operasi sebenarnya kita deg-degan bukan waktu operasi aja dok. Waktu divonis operasi itu langsung nangis kita, kayak dunia runtuh gitu Hancur. dok. Operasi gitu. Terus kita menyiapkan mental kan untuk operasi, pastinya deg-degan karena kan operasi itu ya mau tidak mau antara hidup dan mati dok. Operasi ini maksudnya, Iya, tidak operasi semua ini. operasi. Operasi skoliosis itu antara hidup dan mati karena pilihannya kan kalau kalau tidak Dulu ketika dunia medis belum semaju sekarang, kemungkinan terbesar memang ini kan dok ya, bisa saja naudzubillah min dalik tapi meninggal ataupun lumpuh atau sembuh. Nah, ketika itu dokter sebenarnya sudah memberi kami semangat kalau dengan kecanggihan medis yang sekarang, kemungkinan yang pertama itu sangat kecil. Kemungkinan yang besar mungkin hanya lumpuh ataupun sembuh. Alhamdulillah yang lumpuh itu tidak terjadi karena memang yang kami tahu ketika operasi itu memang sudah ada monitor gitu kan dok, jadi tidak akan mungkin dokter memaksakan kelengkungannya itu menjadi sangat lurus, tapi yang penting adalah mengurangi derajat dan mencegah dia untuk bengkok bertambah parah. ya semakin parah gitu aja. Meskipun tidak memungkiri kalau setelah operasi pasti masih bertambah seperti kita, tapi tidak bertambah parah dan secepat kalau kita tidak melakukan tindakan gitu dok. Terus ceritanya apa lagi? Saat operasi ya dok ya? Rasanya operasi gimana sih gitu ya? Rasanya Rasanya gimana? Kalau operasinya Kan itu banyak sebenarnya nih yang seperti belum mengalami sendiri, kan pikirannya macam-macam, sampai rasanya katanya ngilok tuh gitu kan. Setelah mengalami sendiri gimana itu? rasanya. Kalau operasinya sendiri ya dok ya, di detik operasi itu tidak terasa apa-apa dok kan, karena kan dibius total. Jadi kita dibius total, terus tahu-tahu pusing, ting gitu, merem,
melek itu udah dioperasi, kita cuma rasanya cuma sedetik. Tapi setelahnya kalau biusnya udah hilang, nah perjuangan baru dimulai di situ dong. Iya. Kita belajar miring, belajar sabar. Awalnya kita kayak anak bayi yang baru lahir, Dok. Jadi kita belajar miring lagi, padahal kita udah bisa miring kan sebelumnya. Belajar tidur miring, belajar duduk, belajar berdiri, belajar jalan lagi, dan itu bertahap seperti itu. Sampai nangis-nangis dulu Dina sama Dini itu belajar berdiri sama jalannya. Iya, di situ apa ya? Rasanya ketika itu bersyukur banget, selama ini ternyata nikmat sehat itu benar-benar luar biasa. Nikmat kita bisa bangun tidur dengan enak, itu sangat luar biasa. Karena ternyata ketika setelah operasi itu, untuk bangun tidur saja rasanya tulang mau copot semua ya kan. Mau copot semua, rasanya kayak tegang. Rasanya kayak habis lari keliling lapangan bola 70 kali. Pegel banget tulang-tulang rasanya. Itu sih, Dok. Tapi teman-teman di sini kalau mau operasi skoliosis nggak perlu takut, nggak perlu memikirkan dampak negatifnya seperti itu, karena itu hanya sementara. Itu semuanya sementara, sakitnya sementara. Walaupun sampai sekarang di usia ini kita 10 tahun setelah operasi masih merasakan gejala-gejala skoliosis yang seperti pegal-pegal, sakit, ngilu dan sebagainya itu masih ada, tapi teman-teman nggak usah takut karena ya dijalani aja gitu dengan ikhlas. Nanti pasti kita akan bahagia dengan hasilnya. Mama dan Tuhan dong, Ma. Aduh. Gitu, Dok. Habis itu aktivitas gimana? Aktivitasnya Habis Setelah operasi. Makanya nih kalau mitosnya, kalau di pasta kan operasinya kan beda dan itu sudah dikatakan. Oh itu nggak boleh. Jenjana nanti kalau kesambar pedih. Iya benar Dok. Iya sih, itu awalnya yang kami takutkan, Dok, karena kan si titaniumnya yang dipasang atau pennya yang dipasang di tulang belakang itu memang cukup panjang. Kalau saya sekitar 30 cm, ini juga nggak sih? 25. Oh 25, lebih pendek. Nah itu yang kami takutkan itu, wah nanti kalau di bandara bunyi nggak ya? Terus kalau kira-kira naik gunung bakal ngilu kedinginan nggak ya? Tapi ternyata itu semua tidak terjadi, karena mungkin yang saya dengar bahannya berbeda dari yang dulu ya, Dok. Itu ya, Dok, nggak tahu sih, Dok. Hoax ya. Ya atau itu hoax saya juga nggak tahu, tapi yang jelas kami membuktikan itu tidak mempengaruhi suhu tubuh kami atau berbunyi di bandara ya, gitu, bunyi enggak? di bandara atau di sensor-sensor di mall atau apa, tidak. Karena itu bahannya titanium dan tidak perlu dilepas lagi. Iya, mungkin ini ya, Dok, dikasih tahu yang punya Dini kayak gini teman-teman. Oh iya boleh. Nih, Ini before foto sebelum Dini operasi dan ini setelah Dini operasi. tulangnya sangat melengkung, teman-teman. Bagus ya, lurus. Tulangnya sangat curvy, seksi. Iya, curvy. Iya. Dan ini kalau orang awam melihatnya mungkin, wih panjang banget, itu bisa lentur lagi nggak ya badannya? Ternyata kami bisa. Kami ya memang tidak selentur dulu, tidak boleh melakukan gerakan senam lantai atau mengangkat beban yang terlalu berat, tapi ternyata tidak semenakutkan itu. Kami masih bisa beraktivitas. Saya masih bisa bahkan menari, itu saya masih bisa. Saya sempat menari juga. Kemudian untuk mengangkat ransel itu pun sebenarnya masih kuat. Saya membuktikan ketika itu saya pergi ke Thailand mengangkat sekitar 20 kilo, itu saya masih bisa. Tapi memang jangan sering-sering, kerasa banget setelah itu. Kemudian kami juga masih bisa, ini kok ya, apa sih, sholat dengan sempurna gerakannya. Tidak terbatas karena pen ini. Jadi itu yang kami rasakan selama ini. Tidak ada ngilu-ngilu kan ya? Ngilu sekarang. Iya, setelah operasi. Setelah operasi, kalau Dini sih rasanya ada dikit-dikit, tapi balik lagi kita yang merasakan tubuh kita, ya kita kalau udah ngilu ya udah berhenti berkegiatannya gitu. Misalkan udah capek olahraga terus badannya kok makin lama habis olahraga malah tambah capek, tambah ngilu, ya udah kita istirahat kayak gitu. Dibaca aja sih sinyal tubuhnya. Dibaca sinyal tubuhnya, kita yang paham sendiri. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Runia Aryani, katanya aktivitas dari terganggu nggak Mbak setelah mungkin perbedaan antara setelah operasi dan setelah operasi
Ya, itu tadi sih yang kami sampaikan, seperti hampir tidak ada bedanya. Ya, bedanya mungkin hanya kami harus sadar diri aja, sudah ada pen di dalam tubuh kami, itu aja. Tapi hampir tidak ada aktivitas yang terganggu atau berbeda jauh, itu hampir tidak ada. Jadi kalau semuanya teman-teman merasa kok ada perubahan yang sama ya, kalau Sindri merasa punya tidak simetris, singgahnya tidak simetris, itu segera ke dokter spesialis ortopedi ya untuk diperiksa, untuk screening, diukur derajatnya sampai seberapa, karena nggak semua skoliosis itu harus dilakukan tindakan operasi. Misalnya kalau yang kurang dari 20 itu bisa observasi setiap tahunnya. Jadi sampai sekarang juga masih check up ya untuk melihat perkembangannya bertambah atau enggak. Terus kemudian kalau 20 sampai 40 kok tapi progresnya bertambah, mungkin bisa pakai brace ya. Gitu ya. Sempat nggak pakai brace? Tidak sempat. Langsung vonisnya langsung operasi ya. Karena ketahuan ke dokternya mungkin bisa dibilang agak terlambat ya mungkin kita. Jadi nggak sempat pakai brace. Buat teman-teman nggak usah takut dokter gitu ya, dokter ortopedi spesialis spine, karena kita kalau tahu kondisinya, tahu tindakan apa yang diambil, jangan sembarangan treatment ya, kayak pijet gitu ya, malah pegel semua. Terus Dina dan Dini rasanya atau experience-nya waktu operasi di ortopedi gimana? Menyenangkan. Testimoni nih dok, testimoni. Gini dulu deh. Testimoni kalau dulu ya di RSOP itu pelayanannya menyenangkan gitu dok. Semua pada welcome karena kan mungkin khusus ortopedi ya, jadi semua paham bagaimana sih menangani orang dengan kasus pertulangan gitu. Lalu mereka memberikan treatment yang baik dan ramah-ramah orangnya. Sampai sekarang kita masih ada beberapa yang keep kontak. Jadi saya sangat bersyukur mengenal mereka. Seperti rumah sendiri. Tambah saudara ya. Tambah saudara. Dan ini spesialnya RSOP ketika itu sebenarnya kan ruang VIP hanya untuk satu pasien ya. Berhubung Dina dan Dini orang tuanya hanya satu, maksudnya sepasang, nggak mungkin dibagi dua. Jadi orang tua kami request ke RSOP, dok, bisa nggak sih kalau kamarnya itu satu aja buat berdua? Akhirnya bisa diturutin ya sama RSOP ketika itu. Jadi sejak saat itu kami merasa, wah ini RSOP ini mau melayani pasien dengan baik. Gimana caranya biar pasien itu betah. Kemudian makanan di situ juga lumayan enak ya, kayak di rumah, nggak kayak orang sakit sih menurutku ketika itu. Kemudian pelayanannya di situ, pelayanannya ramah banget, mulai dari satpam sampai resepsionis, sampai suster-suster di sana, dokter-dokter, petugas farmasi dan lain-lain, semuanya ramah sih yang kami rasakan ketika di situ. Bahkan dulu pernah waktu mungkin seminggu atau pokoknya habis kita pulang dari rumah sakit kan kita kontrol. Iya kan? Seminggu dari rumah sakit. Kontrol terus nunggu antri dokter. Nah ini nggak kuat, jadi keringet dingin kan tiba-tiba nggak kuat duduk, terus langsung kita dibawa ke UGD. Ya itu mestinya pelayanannya cepat gitu loh dok. Mesti kita kan, saya kan saat itu keringet dingin, menunggu lama, terus akhirnya udah dibawa ke UGD aja, langsung ditangani sama dokternya. Padahal ketika itu lagi antri poli ya. Antri poli Dokter Iman. Enak sih pelayanannya. Cepat ya. Nanti semoga pandemi ini cepat berakhir, acara jadi bisa beroperasi lagi. Kita di sini tambah asri, ada danaunya, ada rek jalan, latihan, enak sekali banyak tamannya. Nah, jadi kita bakal sini. Ya siap dok. Main ke sana ya dok ya. Ini ya. Insyaallah. Semakin seperti rumah ya. Terus kenapa? Semakin suasananya semakin dibuat seperti rumah gitu ya dok, bukan rumah sakit. Iya. Jadi nggak kerasa sakit karena lagi staycation. Staycation. Oke. Ya teman-teman di sini jangan sampai nggak aware sama skoliosis karena
Ternyata sahabat saya pun, sahabat terdekat saya juga skoliosis, dan kita baru tahu setelah saya tahu skoliosis itu. Posisi berdirinya dia kok ada yang beda ya, ternyata saat dia coba deh kamu ke dokter, beneran dia skoliosis 20 derajat seperti itu, dan sampai sekarang pun dia masih sering kontrol cek ke dokter. Tuh. Terakhir ya pesan-pesannya apa tadi nih? Pesan untuk skolioser di luar sana ya dok ya, gitu ya tadi ya pertanyaannya. Pesan saya sih jangan menutup diri, kita cari teman, cari link sesama skolioser. Insya Allah di sana banyak sekali informasi, berbagi cerita, dan juga kita lebih termotivasi untuk menghadapi skoliosis ini bareng-bareng gitu. Kalau Dina gimana? Dari Dina jangan mencegah, jangan menunda untuk melakukan tindakan medis. Tidak harus operasi, tapi ikuti aja saran dokter. Yang penting jangan ditunda, karena semakin ditunda derajatnya semakin bertambah, nanti risiko yang terjadi akan makin besar, malah sedihnya makin nambah ya kan. Jadi jangan ditunda dan cari teman gitu ya. Tuh. Itu aja sih dok. Thank you Sip. Dina Deni. Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik. Insyaallah. Nanti jangan bosan-bosan ya kalau kita kontak-kontak lagi. Enggak kok dok, udah bosan. Jangan bosan, dokternya cantik. Biar gak kalah sama Dini dan Dina. Dokter video mah imut dari dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi mungkin besok dengan Dokter Iman Solihin. Selain mau tanya-tanya tentang medisnya bisa ke beliau ya, nanti kita informasikan lagi kapan kita live Instagram. Tadi kan sudah bersama mungkin nggak terasa ya, tapi pengalaman Dina dan Dini si kembar skolioser dari Malang yang operasi di rumah sakit ortopedi bisa share pengalamannya di sini. Nah besok nanti kita lanjutkan sama Dokter Iman. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.